Di balik deru mesin dan kilau cat baru yang mengilap di hangar Irkutsk, lahir sebuah transformasi yang tak hanya merombak peran sebuah pesawat, melainkan merombak cara kita memandang angkatan udara murah. Yakovlev, Yak-130M, bukan lagi sekadar jet pelatih. Ia adalah jawaban pragmatis untuk kebutuhan perang masa kini. Murah, lincah, dan cukup mematikan untuk menutup celah antara drone bersenjata dan jet tempur berat. Versi modern ini diperkenalkan kepada dunia pada pameran ARMI 2024 dan sejak saat itu pabrik Irkutsk mulai merangkai beberapa prototipnya. Proyek yang direncanakan untuk memasuki fase uji darat dan uji terbang pada 2025. Catatan, ini bukan klaim sederhana. Pengumuman perusahaan dan liputan media menunjukkan rencana nyata dan aktivitas perakitan di fasilitas Yakovlev Irkutsk. Bayangkan sebuah rangka yang lahir untuk mendidik pilot generasi baru, mengajarkan manuver, sistem, dan refleks yang diperlukan untuk mengendalikan jet berteknologi tinggi, yang kemudian diberi hati tempur. Pada Yak-130M, desain pelatih tetap terlihat. Kokpit tandem, permukaan sayap yang familiar, nuansa penerbangan yang ramah untuk instruktur dan siswa. Namun, di balik kabin itu disisipkan avionik modern, radar BRLS 130R atau modul sensor sejenis, sistem perlindungan elektronika, dan integrasi senjata berpemandu. Hasilnya bukanlah imitasi Su-57, melainkan versi pragmatisnya, pesawat yang bisa melatih pilot agar siap for the real thing. Lalu, dalam hitungan menit berubah menjadi platform serang ringan yang mampu menembakkan bom berpemandu, rudal udara jarak pendek, dan mengoperasikan pod pengintai. Jarak antar fungsi ini menjadikan Yak-130M senjata fleksibel. Di tangan negara dengan anggaran terbatas, ia adalah multiplier force, sebuah penanda bahwa dalam konflik masa kini, kelincahan tak kalah penting dari kecepatan supersonik. Ketika orang bertanya, kapan diproduksi? Penting memisahkan tiga istilah: pameran, konsep, perakitan prototip, dan produksi seri. Yak-130M melewati tahap pertama pada ARMY 2024. Itu pengumuman resmi. Langkah berikutnya adalah perakitan beberapa prototip di Irkutsk pada 2024 sampai 2025 untuk pengujian integrasi avionik dan senjata. Beberapa laporan menyatakan 3 airframe awal sedang dibangun atau memasuki tahap instalasi sistem. Tetapi produksi massal, mengisi hangar dengan lusinan unit, dan menandatangani kontrak ekspor adalah skenario yang lebih jauh lagi dan bergantung pada hasil uji, pendanaan negara, dan permintaan luar negeri. Jadi, jawaban singkat, perakitan prototip dan persiapan uji dimulai 2024 sampai 2025. Produksi seri hanya bila uji sukses dan pesanan datang. Untuk menegaskan, sumber-sumber industri mencatat bahwa uji terbang pertama ditargetkan pada 2025, sementara media melaporkan airframe siap untuk ground testing di akhir 2025. Bayangkan konflik regional, kawasan datar dengan sedikit pertahanan udara kelas atas, konvoi logistik panjang, dan garis depan yang membutuhkan dukungan udara cepat. Disinilah Yak-130M bersinar. Dengan kemampuan membawa beberapa ratus kilogram bom berpemandu, rudal udara ke udara jarak dekat, dan pod target designator, ia menjadi platform serang yang murah untuk misi day-night CAS, close air support, suppression of enemy air defenses kelas ringan, dan patroli perbatasan. Taktiknya sederhana dan brutal. Terbang rendah untuk menghindari radar, gunakan pod untuk pengintaian dan pemanduan, lepaskan senjata presisi terhadap titik berharga musuh, lalu kembali ke basis sebelum ancaman udara berat sempat merespons. Biaya per penerbangan yang jauh lebih rendah dibandingkan Su-34 atau Su-35 menjadikan Yak-130M pilihan menarik untuk operasi berulang-ulang.
skenario yang membuat musuh terkuras amunisi dan moral tanpa perlu menurunkan aset mahal. Transformasi Yak-130 menjadi varian M membuka peluang ekspor yang serius. Negara-negara yang menginginkan kemampuan udara taktis namun tidak mampu membeli jet generasi 4 bisa mengadopsi paket ini. Ekspor diperkirakan berada di puluhan unit, tidak massal seperti jet tempur utama, tetapi cukup untuk mengubah keseimbangan persenjataan regional. Selain itu, program modernisasi memungkinkan upgrade fleet Yak-130 lama menjadi standar M, memperpanjang umur armada dengan biaya yang lebih rendah daripada membeli pesawat baru. Bagi Rusia, ini adalah kombinasi pemasukan industri pertahanan dan alat diplomasi, menjual kemampuan yang efektif dengan harga relatif terjangkau, dan sekaligus mempertahankan keterkaitan teknis dengan pelanggan yang menjadikan mereka tergantung pada suku cadang, pelatihan, dan dukungan pasca jual. Tetapi, setiap revolusi membawa konsekuensi. Pesawat ringan yang murah dan mudah diproduksi mempermudah eskalasi. Jika diturunkan dalam jumlah besar, apakah wilayah konflik akan penuh pesawat murah yang meningkatkan tempo serangan udara? Bagaimana jika Yak-130M yang awalnya dirancang sebagai alat latihan dikirim massal ke zona konflik di mana identifikasi target sipil sedang rapuh? Ada pula kerentanan teknis. Ketergantungan pada sistem avionik yang rumit dapat menjadi titik lemah bila supply chain suku cadang terganggu. Versi ekspor yang dipangkas mungkin kehilangan kemampuan self-defense penting. Dan ada pertanyaan moral yang keras. Apakah menjual platform semacam ini ke rezim dengan catatan pelanggaran hak asasi dapat secara langsung mengubah tingkat penderitaan sipil? Inilah dilema yang muncul ketika teknologi pelatihan dipersenjatai, efisiensi militer bertemu risiko kemanusiaan. Di ujung hari, Yak-130M adalah simbol dari tren lebih besar, pesawat multiperan murah yang mengaburkan garis antara pelatihan dan tempur. Ia memberi negara-negara pilihan baru dan memberi analis pertanyaan berat. Apakah perang akan dipenuhi gelombang pesawat ringan yang murah? Akankah doktrin udara beradaptasi? Atau akankah pertahanan udara dan sistem identifikasi menjadi lebih ketat untuk mengatasi fenomena baru ini? Untuk penonton, pesan terakhir adalah tetap waspada. Perkembangan teknologi militer tidak menunggu persetujuan moral kita. Sebagai narator, aku memberi kamu gambaran. Yak-130M bukan hanya pesawat, ia adalah alat yang, bila dilepaskan ke panggung geopolitik, bisa mengubah adegan konflik dalam cara yang kecil, namun menentukan, dan perubahan kecil itu, di medan perang modern, seringkali berarti nyawa.